Ya, selamat sore menjelang malam. Salam Just Talk. Kita kembali lagi. Ini di hari ini video kedua. Bahas match kemarin. Ada dua match yang gue mau bahas. Arsenal dan AC Milan. Akhir-akhir ini gue sering nonton Serie A. Tapi sebelum ke sana, kita tahu bahwa Real Madrid menang. Akhirnya menang kembali tanpa Zidane. Zidane sakit. Jadi si Hazard menjadi pemain yang man of the match lah, lagi bagus. Tapi kita lihat konsistensi Madrid ini setelah 2 kali nggak menang, sekarang menang lagi. Ntar malam ATM lawan Valencia. Valencia lagi di ranking berapa itu? 14 kalau nggak salah, lagi paling bawah lah. Kita nggak tahu. Gue sih tunggu ATM kehilangan poin. Terus di FA Cup nggak ada kejutan, cuman City aja kemarin ketinggalan 1-0 di menit 65-an kalau nggak salah. Terus gue abis nonton Milan, gue nonton City. Mereka hanya masukkan 2 pemain muda, habis itu diganti. Tapi memang pemain kayak Eric Garcia, Laporte main, itu kan biasanya cadangan. Fernandinho cadangan juga main. Tapi kembali lagi Phil Foden ya, Phil Foden yang membuat perubahan lah, sedikit perubahan. Mainnya sih emang keren, cuman kadang terlalu egois. Cuman gue agak bingung, pemain City ini seringkali kalau ketinggalan ya, mainnya udah gerusak-gerusuk. Mereka tuh harus paham dengan kualitas permainan mereka. Kalau mereka lakukan itu, kurung aja ini tim, kurung aja baru cari celah. Dan kemarin dikit-dikit long ball, Foden sampai dari tengah dribbling gak jelas. Tapi emang layak menang sih 3-1. Dan itu tim itu dari League 2 loh, Divisi 4. Mereka itu gue cek ranking 5 atau 6. Tapi intinya adalah ya, sebuah match sepak bola nggak bisa diprediksi. Kalau lu kalau lu main bagus kayak City selalu menang, selalu mendominasi, enggak. This is football, bukan matematika. Oke? Terus Arsenal, waktu gue lihat line up-nya, Soton full tim turun, Walcott, Ward-Prowse, Ings, semua turun lah. Sementara Arsenal setengahnya mungkin tim inti kayak Gabriel, Holding, Bellerin. Tapi di kiri, di tempat-tempat yang penting krusial ya, itu cadangan. Kalau lu udah lihat PP, Nketiah, Willian main, aduh, udah pusing. Ya pusing lah. Dan kemarin terbukti sebenarnya Arsenal nggak jelek-jelek amat. Di babak pertama sangat bisa melawan, ball possession juga unggul. Cuman peluang mateng itu nggak dapat. Golnya itu kan juga deflect. Habis itu kan nggak ada gol lagi. Apakah kecuali kalau Soton dengan full timnya mendominasi? Kan enggak ini. Jadi dibilang jelek sih nggak jelek-jelek amat lah. Mereka berusaha keras. Gue nggak ngerti Willian ini tuh beda banget sama Willian yang di Chelsea. Asli. Dan gue lihat, kan gue biasa netizen keluarin statement kalau gue dulu pilih Saha atau Willian, gue pilih Willian dan lain-lain. Satu, karena dia gratis. Karena kedua, di musim lalu pada saat Chelsea bisa masuk ke 4 besar, itu kontribusi dia besar loh. Dan gue berharap dia mainnya seperti itu. Ya ternyata enggak. Dan gue nonton di AFTV ya, TV-nya fans Arsenal. Dulu mereka juga dukung semua. Sekarang pada maki-maki Willian abis-abisan. Tapi itulah, tim kayak Arsenal ini, kalau 11 pemain yang bermain, itu pun kualitasnya masih mediocre. Tapi as a team mereka bisa fight. Terbukti 6 match terakhir. 7 match Pak ya, 6 match. Tapi kalau udah pemain intinya 3-4 diganti, nah itu yang repot. Nanti ketemu Soton lagi, Auba nggak main, ada masalah keluarga atau apa. Tapi feeling gua Auba nggak main, nggak ada masalah. Ada Martinelli, bisa gantiin dia. Jadi depan Lacazette, Martinelli, Smith Rowe, Bukayo Saka, terus Granit Xhaka sama Partey.
4 biasa, Tierney entah di kanan, Cedric atau Bellerin harusnya sih bisa lebih bagus ya. Karena lini tengah itu kan penting dan Granit Xhaka akhir-akhir ini mainnya bagus banget loh. Jadi kita lihat lagi untuk fans Arsenal nggak usah itu, Arsenal nggak punya squad untuk bisa main di dua kompetisi. Ntar malam ada MU Liverpool dan salah satu akan out, kita lihat. Ntar malam di DPI ya ada live nobar gue yang hadir. Jadi kalau mau nonton live ntar di DPI. Milan ya. Kalian tahu berapa minggu terakhir gue sering nonton Serie A dan kemarin nonton lagi AC Milan Atalanta. Atalanta itu satu-satunya tim di Italia dengan pemain pas-pasan tapi murni mengandalkan sedikit skill dan banyak strategi. Oke. Strateginya itu very simple sebenarnya. Itu murni memanfaatkan ruang yang dilakukan Pep, dilakukan Gasperini dengan Atalanta dengan pemain pas-pasan. Jadi yang gocek-gocek itu nggak banyak. Mungkin Ilicic, Zapata, Papu Gomez nggak main. Oke. Dan kalau di Inggris main kayak gitu, itu masih ada beberapa tim. Liverpool top-topnya main nggak, agak beda dikit sih. Cuman selain City, Arsenal top-topnya main kayak begitu. MU kalau lagi cukup di press, MU pun juga main bagus. Bisa main bagus, nggak selalu, tapi bisa main dengan jarak antar pemain dekat. Tapi MU nggak konsisten lah, nggak sering kali MU main dengan jarak pemain lebih jauh. Tapi kalau di Italia yang gue lihat, gue udah nonton berapa match terakhir, itu hanya Atalanta. Sangat disayangkan, oke? Kadang-kadang Milan iya. Gue bandingin Milan kemarin sama Milan lawan Juve. Milan lawan Juve, itu ada Calhanoglu yang kontrol lini tengah. Sehingga mereka lebih menguasai lini tengah lawan Juve. Cuman gak ada Zlatan kan lawan Juve. Dan pemainnya udah mulai egois, nggak sabaran dikit-dikit syuting dari lini kedua. Lu cek begitu banyak syuting dari lini. Bahkan Calhanoglu pun itu bukan goal getter dan dia juga maksa mainnya. Di kill oleh Juve yang nggak butuh banyak peluang karena that's Juve. Oke, lu mau siapapun pemainnya, that's Juve. Walaupun Juve pemainnya banyak sekali yang bapuk sekarang. Nah kemarin Milan itu di tengah kalah. Gue tidak mau membuli AC Milan karena Milan deserve credit untuk berada di rank 1. Oke, asumsi mereka kehilangan Calhanoglu, Saelemaker, Benacer, Rebic, tapi akhirnya Rebic juga masuk 2 itu. 3 pemain. Nah, 3 pemain ini kan terutama Benacer sama Calhanoglu itu kan di tengah ya. Dan itu sangat penting sekali. Cuman di belakang itu juga Kjaer sama Kalulu kalau nggak salah. Kalulu itu ya asumsi dia masih muda lah. Forget it. Jadi Milan ini feeling gue bisa perform kalau 11, 12, 13 tim pemain intinya itu fit. Kalau nggak ya kayak kemarin, nggak ada kreativitas. Tonali sama si Meite sama Casey itu kalah di tengah, ujung-ujung ke sayap semua. Sayap semua crossing ngandelin Zlatan. Sementara Atalanta nggak ada Papu Gomez, murni ngandelin Ilicic. Dan Ilicic ini kan agak slow. Karena dia tahu dia slow, dia nggak coba ngadu sprint lah, kasarnya begitu. Tapi dia memanfaatkan peluangnya dan pengalamannya dan skillnya. Dan itu berhasil. Dia ngatur semua. Dia ngatur bola sementara pemain lainnya ya ini Atalanta. Kalau lu bilang Atalanta hebat ya kemarin. Tapi Atalanta di rank berapa sekarang? 4 atau 5 kalau nggak salah. Iya kan? Artinya Atalanta pun tidak konsisten. Kalau Atalanta bermain kayak kemarin, mereka udah di rank 1. Ya, faktanya kan enggak. Jadi ketidakkonsisten ini yang membuat tim di Italia itu naik turun. Milan pun akan turun, tapi yang membuat seru lah. Ya intinya di lini tengah itu nggak jalan sama sekali. Mereka berusaha bekerja keras.
terlalu sedikit kreativitas sehingga nyaris nggak dapat peluang. Itu 0-3 masih bersyukur loh. Minimal 0-4 atau 0-5 jangan heran. Karena peluangnya banyak yang didapatkan. Apalagi pada saat ketinggalan 2-0, Milan lebih ke depan kan mainnya. Banyak sekali counter yang didapat oleh Atalanta. But that's football. Kalau gue sih ngelihat Milan 4 besar pasti masuk, tapi juara. Gue tidak melihat winners mentality yang dimiliki oleh Juve. Oke. Inter nggak gue lihat aja juga jujur, tapi performa Juve masih di bawah mereka ya. Kita lihat sejauh mana Inter harusnya kemarin itu bisa menang lawan Udin. Oke. Mereka itu harus bisa dalam momen-momen seperti ini. Mereka harus bisa raih 3 poin. Lu juara di Serie A di Liga bukan karena lu menang lawan tim hebat, karena lu menang koleksi poin dari tim-tim kecil. Konsistensi. Kemarin Inter membuktikan mereka nggak konsisten. Tim kayak Udin harus lu hajar dapat 3 poin. Lu berada di papan atas, poin sama-sama Milan, percaya diri meningkat, di situ lu bisa bersaing. Tapi kalau lu mungkin lu bisa menang lawan AC Milan, mungkin lu menang lawan Juve, tapi kalau kalah lawan Spezia, lawan Sampdoria, lawan Vio, lawan Udin ya, atau kehilangan poin ya, susah juga untuk jadi juara. Nah serunya sih di Serie A gitu. Cuman gue nggak akan terlalu banyak nonton match-match yang seru aja gue tonton. Karena untuk gue overall average ya, permainan itu terlalu lambat. Sirkulasi bola itu terlalu lambat. Dan dari so many gap di tengah. Kemarin gue tweet juga kalau nggak salah. Lini tengah itu banyak ruang. Pada saat Atalanta sekali-sekali kan ngepres, itu nggak dimanfaatkan sama sekali sama pemain tengahnya Milan. Sehingga yang pemain belakang itu nggak tahu harus ngapain. Ujungnya ke sayap atau crossing. But that's football. Oke, ntar malam kita lihat kalau besok ke MU Liverpool seru, pasti gue bikin video. Thanks for watching.